Jo, lo tahu nggak? Enggak, sebentar, gue mau ngomong dulu nih. Iya, kenapa? Gue gini nih, gue mau ngomongin sesuatu, tapi ini kita harus pakai IQ yang nggak tinggi. Karena materi obrolan ini, sorry gitu ya, untuk yang cuman cetek, gampang ngegas, gampang ngamuk, nggak bakal ngerti. Gampang ngegas. Karena kita banyak materi obrolan di luar sana itu kok. Yang kalau kita obrolin tuh orang langsung ngegas, apa-apa langsung dianggap kita kafir, nggak ngerti, nggak paham. Itu pasti anak-anak motor tuh, ada cabe-cabean. Itu gua banget ya, ada cabe-cabean. Kemarin gua bawa cabe-cabean, begitu lihat, ya Allah terong yang ikut. Nah, maksud gua mau ada materi yang gua obrolin. Apa? Mau gua tanya sebenarnya. Apaan? Tapi memang benar, materi obrolan ini hanya bisa dinikmati, hanya bisa dicerna buat orang-orang yang ya mikir lah gitu. Maksud lo pengen ngomong sama penonton kita ini bahwa mereka tuh cerdas-cerdas kan? Mereka sih level, sebenarnya mereka ini penontonnya Ade Armando kan? Iya kan? Kita bajak gitu. Karena logikanya pada main semua gitu. Paling 1-2 kadrun lah di bawah itu lah. Iya. Nah, ini mengenai yang lagi heboh. Apa? Yaitu pergeseran tanggal merah sebagai upaya pemerintah supaya tidak ada penumpukan liburan dan sebagainya. Oh. Ini kan nggak mudah kan loh, kita perlu mikir sejenak. Maksudnya gimana sih? Nah. Maksudnya kan gini, kan Maulid Nabi itu tanggal 12 Rabiul Awal. Itu udah pasti. Iya kan? Firm. Itu bulan Hijriah. Bulan Hijriah. Kan bulan Hijriah nggak sama dengan bulan Masehi kan? Beda. Jadi dihitung-hitung jatuhnya tanggal berapa tuh? 19. Tanggal 19. Jatuhnya tanggal 19 Oktober. Bulan ini. Pas. Kan 19 Oktober itu Selasa. Berarti Seninnya ada Harpitnas. Ini Hari yang dulu kejepit sering nasional. Ini hari bolos nasional. Nah itu dia. Kalau ada Harpitnas, biasanya orang pada ngajuin cuti. Betul. 1 hari. Pulang kampung rame-rame. Jadi bahaya dong, pandemi dong. Apalagi Harpitnas juga dimaknai sebagai Harpisnas. Apa tuh? Hari pipis nasional. Ada juga yang liburan ke puncak, pipis di sana. Terus kalau ada juga misalnya pengantin baru kan Harpitnas nggak harus kemana-mana. Oh iya. Tetap Harpitnas di rumah. Hari dijepit kejepit aja di jalan. Ada lagi tuh, ketika kemudian ada satu hari libur, 1 hari kerja diapit oleh 2 hari libur, itu Harcolnas. Enggak usah kita bahas, karena kameramen tersinggung. Yaitu hari mencocol. Nah, kalau kan ini sebetulnya Maulidnya sih nggak berubah, tetap tanggal 12 Rabiul Awal. Peringatan hari lahir Nabi Muhammad, ya tetap masa lahir digeser? Iya, nggak bisa kan? Tetap tanggal segitu. Tapi liburnya kan kalau undang-undangnya bukan undang-undang, aturannya Maulid itu libur nasional. Iya, ya kan? Liburnya digeser. Liburnya digeser. Iya. Ini gue kayak ingat gini, sederhananya gini. Gue ulang tahun nanti pas hari Jumat, tapi gue rayain hari Minggu. Kayak gitu. Sama aja, simpel kan? iya. Apakah kemudian ulang tahun gue berubah dari tanggal 31 Februari jadi Maret? Enggak juga. Sama, di musola tempat gua ada rayaan Maulid juga. Oh, iya. Kan Maulidnya tuh hari Selasa. Iya, itu dirayainnya hari Minggu, gak ada masalah. Fine saja. Iya, ini acara Maulid Nabi gitu kan. Bla 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 menyambut Maulid Nabi. Dan biasa aja. Dan itu yang gue maksud dengan tadi bahwa obrolan kayak gini itu hanya bisa ditangkap oleh saudara-saudara kita, kawan kita yang memang berpikir. Iya. Karena banyak bro yang ini ada yang komporin. Ada yang komporin. Hidayat Nur Wahid. Hidayat Nur Wahid bahwa ini meresahkan masyarakat. Mantan ketua MPR. Iya, lo anggota dewan. Iya, cuma di libur, geser hari libur doang. Dia ngegas. Dia bilang apa? Tapi nggak sama cabe-cabean. Oh, enggak. Ngegas doang. Mungkin dia kira nih kayak tetangga gua. Apa? Kan perayaan kemerdekaan kan Agustus, 17 Agustus. Iya kan? Karena lomba, akhirnya baru bisa dirayakan pada tanggal 30 September. Salah paham. Itu mah iya, salah paham. Karena Agustus September kan? Karena iya. kelamaan gitu. Nah itu kan sebetulnya ini ya jangan juga digoreng-goreng kayak gini deh. Kita nggak ngubah Maulid tetap, sejarah juga tetap tanggal 12 Rabiul Awal. Nggak ada yang ngutak-ngatik soal itu. Nggak ada yang buat apa juga diutak-atik, kan nggak mungkin. Iya, kan? ini mah geser libur doang. Sekarang begini,
Kalau alasan Hidayat Nur Wahid itu itu adalah soal keagamaan. Keagamaan itu kan soal manfaat mudarat. Iya, ya kan? Iya. Soal kalau ini lebih baik, maka kita kerjakan lebih baik. Iya, benar. Kalau libur itu nggak digeser, yang gue mengerti nih, Iya koreksi ya. Iya. Kalau libur itu nggak digeser, ada penumpukan, kemudian ada lagi klaster baru. Iya. COVID yang sudah dipuji banyak negara ini, apa dia mau nanggung kan? Enggak, dia memang maunya gitu doang. Oh, maunya gitu. pingin membodohi umat Islam ini dengan isu-isu, dengan isu-isu kayak gini. Kan kerjaannya jualan agama doang. Karena nggak ada lain kerjanya. Nggak ada lain. Iya. Dia ngutak-ngatik apa yang sudah bagus, utak-atik. Iya, dia pengen spin seolah-olah pemerintah menggeser sejarah Maulid, kan waduh. Ini berlebihan. Sangat berlebihan. Ini sama kayak pola kerja atau modus ya, gue sebut modus saja. Buniani dulu kan. Kenapa? Ya waktu zaman Ahok kan utak-atik, spin gitu kan. Tapi bukan cuma Hidayat loh. PA 212 itu juga ngomongnya gitu, katanya Menteri Agama nggak paham agama. Menteri Agama kita Gus loh, anak pesantren. Gus ya. Ponakan dari Gus Mus. Orang yang lekat dengan Nahdlatul Ulama. Ini PA ini siapa? Kalau gue sih tahu dia PA. PA kan? Iya. Yang ngomong PA. Ya kan PA 212 itu novel ya? Ya, and the Gang. Novel and the Gang. Gitu. Ya PA lah. Karena Persatuan Alumni kan maksudnya. PA. Ini kalimat-kalimat yang seperti itu yang kemudian menyakiti orang-orang yang berpikir 3 menteri loh bro. Iya. Mengeluarkan surat itu. Ya kan penggeseran nama masalahnya. Ya kan cuman liburnya, coba liburnya. Kan makanya apakah misalnya Selasa itu maulidnya. Kalau yang misalnya yang PNS, ya kalau yang PNS ya udahlah, kenapa sih tetap kerja, nanti malam bisa ngerayain maulid di rumah, misalnya kan nggak masalah. Dan ini kan sebuah perayaan yang ya sederhana saja. Kalau dilaksanakan di tempat ibadah ya kita cukup dengan puja-puji kepada Rasul biasanya gitu kan. Bukan perayaan yang kembang api, enggak juga. Sehingga orang merasa kecewa kalau digeser. Dan yang ngeritik ini ada juga orang kritik-kritik libur maulid, yang kritik ini yang membid'ahkan maulid. Oh gitu. Yang penting ada isu aja dia. Iya, dia dari dulu maulid tuh bid'ah, nggak boleh karena Nabi nggak pernah merayakan ulang tahunnya dan lain-lain. Iya, dia membid'ahkan maulid, tapi sekarang kritik libur maulid kan. Jadi gimana? Seharusnya kalau dia bid'ah ya, kalau dia mau bid'ah ya udah diam aja. Diam aja. Nah, ini yang gua nggak ngerti. Apakah siapa tadi PA ya? PA 212 ini statementnya dibilang Menteri Agama nggak tahu agama atau bodoh mungkin maksudnya itu ya. Iya. Ini PA ini yang dihasilkan apa selain isu-isu seperti itu? Reuni. Reuni namanya juga perkumpulan alumni ya reuni. Nggak usah ngomongin itu ya reuni aja. Kemarin itu tahun baru Islam. Tahun baru Hijriah. Suro itu. Iya. Satu Muharram itu. Enggak. Kan digeser juga itu, tapi enggak. Oh iya, dari tanggal 10 tadinya kan, jatuhnya tanggal 10, kemudian tergeser jadi tanggal 11. Enggak ada yang... Iya, digeser liburnya. Ya enggak ada ribut-ribut itu. Iya. Apa karena masih pandemi? Oh, kita lagi tinggi-tinggi. Oh enggak, ini karena mereka waktu itu belum ada. Kan sekarang momentumnya udah momentum politik nih. Oh, kembali soal motif, saudara. Iya, kan udah momentum politik, jual-jual lagi, dibohong-bohongin lagi umat, kayak gitu. Jadi ini kan masalah sebenarnya bukan nggak ada kaitannya sama politik. Ini cuman pemerintah nggeser hari libur. Lu jangan libur hari ini karena khawatir kalau Selasa itu diliburkan maka Senin menjadi Harpitnas. Ketika Harpitnas maka adakan pengumpulan massa di daerah-daerah wisata atau dimanapun. Berakibat naiknya. Tapi lu pernah mikirin nggak? Kan kita pernah itu Idul Fitri beda-beda hari. Maksudnya? Kan ada misalnya NU tanggal berapa, Muhammadiyah belum lebaran. Kan lebaran jatuhnya kan pada tanggal 1 Syawal kan. Kalau 1 Syawal beda versi. Kalau 1 Syawalnya ini besoknya, berarti kan harusnya konsekuensinya mundur semua kan? Betul. Iya, mundur kan? semua. Iya. Oh iya. Kita nggak masalah tuh. Dan lo paham nggak? Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Ada yang lebaran hari ini, ada yang lebaran besok gitu loh. Berarti 1 Syawalnya beda kan? Tidak ada yang mempolitisir
perbedaan kalau satu seandainya sekarang cuma liburnya digeser sehari, mungkin saja hitung-hitungannya ngikut yang satu Syawalnya yang waktu itu yang belakangan kan mundur ya. Nggak ada yang berubah sebenarnya kan, nggak ada berubah. Wong lagian orang-orang ini kayak ulang tahunnya dirayain aja, udah gado juga jarang ya. Ada liburan dia panik, kayak liburan ya belum tentu dia ada liburan. Iya, makanya dia ulang tahunnya nungguin dapat arisan. Nah, iya kan? Dapat arisan di bulan November ulang tahun. Ada yang ulang tahunnya nungguin tanggal lahirnya. Kalau orang kaya kan nggak harus nungguin tanggal lahir. Iya, kapan dia mau ulang tahun? Ulang tahun aja. Nggak juga. Ulang tahun tuh setahun sekali. Ini yang gue sebut di awal tadi bahwa kita ngobrolin kayak gini memang kepada orang yang berpikir. Benar. Orang yang ngegas kan udah dikaitkan ini dengan isu-isu sara kan. Wah, pemerintah. Iya. Masa Nabi lahirnya digeser, kan omongannya kayak gitu. Pasti kayak gitu tuh, di bawah pasti lagi pula gini loh bro, kan bulan Islam itu bulan Hijriyah. Iya. Penghitungannya beda dengan penghitungan Masehi. Kita menggunakan penghitungannya Masehi kan selisih. Pasti untuk mensinkronkan pasti ada selisih-selisih lah ya, dikit-dikit karena pola penghitungannya beda. Yang satu ngikutin putaran bulan, satu ngikutin putaran matahari. Iya. Ini kan beda sebetulnya. Jadi dan itu perbedaan yang sudah diakui sejak zaman awal. Udah biasa-biasa aja. Iya. Sekarang itu apalagi hitungan duit ya, hitungan bulan ya orang ribut. Dan bukan cuma libur itu loh, libur tahun baru Islam, libur Maulid, libur Natal tanggal 24. Oh, yang akan datang ini? Iya, yang akan datang. Ini juga digeser katanya. Kan tanggal 24 kan mestinya libur. Natal kan 2 hari ya, 24, 25 gitu. Iya. Sekarang kata pemerintah enggak, tanggal 24 enggak libur. Cuma diabaikan. Diabaikan. Ini alasannya masih sama bro menurut gua. Nggak masalah. Iya, nggak masalah. Dan alasannya adalah demi ya kesehatan, kemaslahatan. Iya. Biar nggak ada penumpukan. Karena meskipun itu liburnya teman-teman kita yang Kristen, tetap agama lain ikut merayakan kan, dikhawatirkan ikut apa namanya, ikut liburan maksudnya. Dan paling keren tuh Indonesia. Indonesia tuh libur agama tuh paling banyak. Oh. Islam ya, Idul Fitri, libur, Idul Adha, libur, terus Maulid Nabi, libur, Isra Mi'raj, libur, apalagi Muharram, Satu Muharram, libur, banyak tuh kan. Iya. Kalau Kristen tuh ada Natal, libur, Paskah, libur, kenaikan Isa Al-Masih, libur lagi, iya kan? Terus kalau di Hindu ada juga, ya ada Buddha ada juga gitu kan. Bahkan Waisak, Konghucu ada Imlek, libur juga. Yang ateis nggak pernah nyumbang libur. Oh iya nih, dia nggak ada hari buat ateis, nggak ada. Ya jelas nggak ada hari rayanya, nggak ada. Kita ini libur terbanyak di dunia mungkin. Bahkan orang yang lebaran kuda, itu pun pemerintah akan fasilitasi libur. Oh iya, itu tapi liburnya kan lokal. Iya, cuma di CGS. Cuma di CGS. Masa kita nggak nyenggol ya? Udah lama nggak nyenggol kan? Masa nggak kangen? Iya. Wah, kemarin gue ditelepon sama temen. Oh, Dejo kok nggak sebut-sebut nama bapak? Udah lama soalnya. Udah lama, iya. Kita lagi ngurusin umat, gue bilang gitu. Ini kembali ke soal pergeseran libur tadi. Apa yang bisa kita sampaikan ke teman-teman kita yang gagal paham soal geser libur itu? Enggak, yang perlu kita sampaikan ini nggak ada hubungannya sama agama. Ini cuma masalah administrasi. Ini soal administrasi, kapan hari libur, soal Maulid tetap 12 Rabiul Awal. Iya. Ya kan, soal tahun baru Islam tetap 1 Muharram. Kan gitu. Bayangin bro, pemerintah nih ya Pak Jokowi dan anak buahnya ini betapa nggak kerja keras. Iya. Ya, orang untuk ngurus masalah apa COVID ini sampai geser liburan pun diserang dari faktor agama. Ini saja masih yang terbaik bu. Iya. Penanganannya di Asia Tenggara tuh kemarin ya, itu dirilis sama South Eco itu, jadi dia mengamati penanganan COVID ya. Se Asia Tenggara Indonesia nomor 1 terbaik dengan skor terbaik. Mungkin karena detail-detail gini diurus kan? Diurus gitu kayak gini, dan walaupun ya kayak ada Hidayat Nur Wahid, anggaplah. Apa tuh? Ya selalu ada setiap kalau ibu gua ngasih istilah tuh dalam beras 1 liter pasti ada kecoaknya, batunya, itu pasti ada. Tumbila yang bau-bau itu pasti ada. Makanya kalau sering kan, kalau gue sering nulis status tuh, semoga dapat hidayat. Hidayat Nur Wahid. Hidayat Nur Wahid dapat. Gue juga sempat salah kan. Kenapa? Supaya mendapat hidayat itu bukan Hidayat Nur Wahid. Apa? Rian Hidayat waktu itu. Makanya kan ganteng gitu. Kayak lupus lah. Iya, lupus gitu. Ini akan terjadi menjelang tahun-tahun politik. Iya. Apa jadi pelintir? Dipelintir segala macam, kayak dulu tuh nggak boleh sholat jenazah, nggak disolatin, itu sama.
Ini kan polanya sama, ngerusak. Ngerusak persatuan umat yang sudah bagus. Dan itu kan nggak sebentar perbaikinya. Itu kan dia menyinggung orang yang mau ngerayain Maulid di masjid malam Minggu. Kan ini kan malam Selasa Maulid ya, jatuhnya Selasa. Kan masjid ada yang ngerayain malam Minggu, kan tersinggung. Gila, disangkanya dia ngerubah tanggal lahir Nabi. Oh gitu. Iya kan? Padahal tanggal lahir Nabi kan tetap orang udah lahir. Ngerayainnya. Nah, kita liburnya anggap merayakan Maulidnya kan kita ubah sama. Ada kok yang sudah apa? Nah, kita lihat. Nanti ada masjid ya. Kalau ada orang PKS, pengurus masjid, di masjid yang ngerayain Maulid malam Minggu, berarti dia bertentangan dengan ini. Iya, kata Hidayat Nur Wahid, dia apa itu namanya? Meresahkan masyarakat. Yang meresahkan masyarakat yang kayak gitu. Orang PKS. Kata Hidayat Nur Wahid. Kalau kata kita bagus. Fine-fine saja kan? Fine-fine aja. Libur normal kan malam Minggu kan? Iya. Apalagi bro, soal antara kejadian dengan merayakan berbeda ini kan kita sudah sangat biasa. Oh iya benar. Ada artis dangdut ya, sudah kejadian baru dirayain tuh ada. Apa tuh? Ya maksudnya sudah, nah baru kemudian resepsi dan nikah itu ada. Dan itu biasa-biasa aja, malah ditayangin TV. Kita suka standar ganda ya. Iya kan? Suka standar ganda begitu loh. Maksudnya ini kan mesti hati-hati karena terkait dengan umat. Benar. Hidayat Nur Wahid ini jangan cangkemnya ya, bahasa halus daerah gua. Cangkemnya. Kalau sini kan bahasa Indonesia kan mulutnya. Kalau bahasa daerah gua itu lebih tinggi. Lebih tinggi. Kromo. Iya, itu buat PA. Bacot. Tapi cangkemnya Pak Nur Hidayat ini harus diatur lah ya, karena statement beliau itu kan sebagai seorang yang sudah senior, harusnya kan bisa mengatur cangkem beliau. Iya, gitu. Ini kan benar-benar justru statement itu yang meresahkan masyarakat. Bukan keputusan pemerintah itu. Pemerintah libur. Iya, statement dia itulah yang nilainya meresahkan masyarakat. Iya kan? Harus ketemu kita nih beliau. Iya benar, jangan kan bukan cuma statement bro, wajahnya kali meresahkan. Ya beliau kan sudah enak, istri cantik, bisa liburan kemana aja, kapan saja, ya kan. Biarkan pemerintah ini mengatur warganya. Benar. Jangan direcokin. Kan? Kalau partai dia mungkin nggak naik-naik kan ya mungkin karena kelakuannya kayak gitu. Memang beliau begitu. Tujuannya cuma buat bikin orang ini terpecah belah. Tujuannya itu, nggak ada tujuan lain, terpecah belah seolah-olah mereka adalah pembela agama nomor satu, padahal ngerusak atas nama agama. Itu bisa sama gitu statementnya ya, antara PA dengan 212 ini. Iya. Bisa sama gitu? Sama, karena polanya sama. Polanya sama? Sama, politisasi agama. Ini mungkin udah janjian ya, antara capresnya PA ya, Novel Mbak Mumin itu ya, itu sudah janjian ya. Iya, barangkali nanti Novel didukung sama PKS kali. Kayaknya begitu, tapi kan kita bukan orang bodoh tadi kan. Tentu banyak orang akan menolak dari ide aja. Kalau Novel didukung sama PKS dan menang, kan di sekolah-sekolah ada gambar presiden. Oh iya. Kesian anak-anak loh yang lihat. Loh kok kasihan kenapa? Sawan. Main fisik loh.